Apakah Anda baru saja membangun tim di lingkungan kerja baru? Atau perusahaan Anda baru membuka cabang? Dan ingin memastikan semua pekerja aman sejak hari pertama? Tahukah Anda? Sebagian besar kecelakaan kerja terjadi karena sistem K3 belum matang di fase awal operasional. Hari ini kita akan membahas strategi terbaik menerapkan K3 di lingkungan kerja baru secara sistematis, praktis, dan efektif. Apa itu K3 dan mengapa sangat penting? K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, penerapan K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tujuan utama K3 bukan hanya menghindari kecelakaan, tetapi juga melindungi pekerja, meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian perusahaan, menjaga reputasi perusahaan. Lingkungan kerja baru sangat rentan karena budaya kerja belum terbentuk. SOP belum teruji. Pekerja belum familiar dengan risiko. Tantangan di lingkungan kerja baru. Beberapa tantangan utama. Kurangnya kesadaran risiko. Belum ada safety culture. Tekanan target produksi. Minimnya pengawasan awal. SOP masih teoritis. Lingkungan baru sering fokus pada cepat jalan, tapi lupa membangun sistem keselamatan. 10 strategi terbaik menerapkan K3. 1. Komitmen manajemen sejak awal. Tanpa komitmen pimpinan, K3 hanya formalitas. Strategi. Buat kebijakan K3 tertulis. Pimpinan wajib terlibat safety meeting. Anggarkan biaya K3 sejak awal. 2. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko. HIRAT. HIRAT Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control. Langkah identifikasi potensi bahaya. Analisis tingkat risiko. Tentukan pengendalian. Gunakan metode eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan APD. 3. Membentuk tim P2K3. P2K3 adalah panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Diatur dalam Permenaker Nomor 04 Tahun 1987. Tim ini berfungsi mengawasi implementasi, mengevaluasi kecelakaan, memberikan rekomendasi. 4. Safety induction untuk semua pekerja. Setiap pekerja baru wajib mengikuti penjelasan risiko,
SOP kerja aman. Simulasi evakuasi. Penggunaan APD. Tanpa induktion, risiko meningkat drastis. 5. Membuat SOP yang realistis. SOP harus praktis dan mudah dipahami. Disesuaikan dengan kondisi lapangan. 6. Pelatihan dan simulasi rutin. Termasuk pelatihan APAR, simulasi kebakaran, P3K, evakuasi darurat. Gunakan standar dari International Labour Organization. 7. Sistem pelaporan insiden near miss. Budayakan pelaporan tanpa menyalahkan. Near miss hari ini adalah kecelakaan besar yang tertunda. 8. Audit internal berkala. Audit membantu menilai efektivitas sistem, menemukan celah risiko, meningkatkan kepatuhan. 9. Membangun safety culture. Safety culture dibangun lewat safety talk mingguan, poster dan reminder visual, reward untuk pekerja patuh, budaya lebih kuat daripada aturan. 10. Evaluasi dan continuous improvement. Gunakan siklus PDCA. Plan, Do, Check, Act. K3 bukan proyek sekali jadi, tapi proses berkelanjutan. Contoh kasus. Sebuah perusahaan manufaktur baru beroperasi tanpa safety induktion lengkap. Dalam 3 bulan, 4 kasus cedera ringan, 1 kecelakaan serius. Setelah kirap dilakukan, induktion diperketat, safety meeting rutin, angka kecelakaan turun 70% dalam 6 bulan. Kesimpulan: menerapkan K3 di lingkungan kerja baru bukan tentang memenuhi regulasi saja, tapi tentang membangun sistem yang menyelamatkan nyawa. Mulai dari komitmen manajemen, identifikasi risiko sejak awal, bangun budaya keselamatan, lakukan evaluasi berkelanjutan. Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share ke tim HR dan manajemen Anda. Dan tuliskan di komentar, apa tantangan terbesar menerapkan K3 di tempat kerja Anda? Terima kasih.